Hai teman-teman, welcome back to my channel and welcome to this video. Di video kali ini gue mau sharing ke kalian tentang dua produk. Ini dua produk dari SK, yaitu ini Aphrodite The Goddess Cheek Palette dan SK Powder Foundation. Lengkap semuanya. Kenapa sih cuma dua produk? Enggak, sebenarnya ada banyak, cuman memang gue lakukan review ini sendiri-sendiri gitu loh teman-teman, supaya lebih fokus aja. Dan intinya kalau misalkan memang kalian ada searching gitu di video gue, oh ya ini dia produk yang gue mau, oh ya ini dia produk yang gue mau, jadi lebih spesifik untuk nge-reviewnya juga. Oke teman-teman, kalau misalkan kalian penasaran jangan kemana-mana, di sini aja. Gue punya beberapa produk dari SK Cosmetics ini ya teman-teman, cuman untuk apresiasi yang tinggi dari gue buat SK, jadi gue bikin review untuk si produk itu nggak langsung semua produknya, jadi masing-masing banget, karena gue pengen bikin reviewnya bener-bener detail. Dan ini adalah kurang lebih salah satunya. Ini adalah namanya Flawless Powder Foundation, warnanya custard seperti ini. Bungkusnya lucu banget, cantik ya teman-teman. Untuk isinya 6,5 gram dan dia cruelty free, dia udah vegan. Dan kurang lebih kalau misalkan kalian buka ya, tempatnya dia 24 bulan. Jadi sekali buka itu 24 bulan. Dia ada BP POM-nya teman-teman, lengkap, ada sertifikat halal MUI juga. Pokoknya dahsyat lah ya produk dari SK ini. Nah kebetulan untuk kali ini karena kurang lebih satu produk lah ya, face product ini gue punya yang Aphrodite Cheek Goddess Palette atau Aphrodite The Goddess Cheek Palette ya. Ini yang gue beli yang apa nih, ada dua kan ya teman-teman, pokoknya Aphrodite, mungkin yang lain namanya beda kali ya, gue nggak tahu deh. Ini dalamnya seperti ini, jadi ada yang lebih tua dan ada yang ini yang muda yang gue ambil ya teman-teman. Dan gue sudah menggunakan concealer sama powder, jadi sekarang concealer ya, powder bubuk ya, sama cushion. Jadi sekarang gue tinggal menggunakan si ini ya, powder foundation dari SK nya. Isinya 6,5 gram ya, gue tadi udah bilang ya kalau untuk yang Aphrodite ini dia isinya ada, tuh ketutupan nih teman-teman, sorry banget tuh ketutupan, jadi nggak bisa gue kasih tahu masing-masing produknya berapa isinya. Kita kan mulai aja ke powder foundation dari SK ini ya teman-teman. Dan kalau menurut pendapat gue, untuk kemasan khusus nggak terlalu amaze ya, dan untuk bahan dengan harga yang lumayan mahal. Kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini mahal. Tapi kalau misalkan memang teman-teman punya budget ya mungkin menurut kalian murah, tapi kalau menurut gue ini lumayan mahal ya untuk si SK ini. Untuk harga powder foundationnya ini 185.000, dan untuk si SK The Goddess Cheek Palette-nya ini yang Aphrodite harganya 295.000, 300.000 segede gini teman-teman. Tapi gue berharap banget kalau misalkan si SK ini selain nggak terlalu memikirkan tentang packaging gitu, tapi dia lebih concern ke produk. Itu gue appreciate banget, karena ada juga yang mikirin misalkan packagingnya bagus tapi ternyata produknya enggak. Dan gue berharap banget si SK ini produknya bagus ya. Ini warna custard teman-teman. Dan untuk warna custard ini kayaknya lebih gelap ya. Kalau misalkan kalian lihat di
kamera sih kayaknya enggak ya, tuh kayak normal aja. Tapi kalau gue lihat langsung begini, ini gelap ya teman-teman. Jadi kesalahan gue belinya harusnya sih nggak yang warna custard, dan kalau nggak salah dengan warnanya ada nggak ya, masih ada apa enggak gue juga lupa lah. Pokoknya intinya karena lumayan mahal si warna lagi harganya itu, jadi gue nggak terlalu fokus ini bener atau enggak gitu ya. Cuman gue beli itu untuk si SK ini beberapa produk, lipstick 2, highlighter, powder, terus eyeshadownya beli yang paket yang palette sama liquid eyeshadow, dan beli lagi sendiri liquid eyeshadownya karena penasaran banget, warnanya bagus gitu. Jadi ya udah totalnya 1.600.000 lah ya, sekitar segitu teman-teman. Oke, kita akan coba lihat klaimnya seperti apa. Dan untuk warnanya itu dia ada kurang lebih 4 warna ya teman-teman, vanilla, custard, caramel, sama latte. Dan harusnya mungkin gue pakainya atau belinya yang latte, nanti gue akan coba lagi vanilla ya, karena latte itu lebih paling gelap. Terus untuk klaimnya itu dia long wear powder foundation, memberikan flawless sama smooth skin, velvet matte finish. Terus dia medium to full buildable coverage. Terus bakal mengontrol minyak di wajah gitu ya, menjadi lebih velvet. Terus teksturnya bakalan jadi halus tanpa bikin kering ke wajah gitu. Jadi rata-rata kan kalau misalkan powder itu bikin kering gitu, tapi dia klaimnya itu bikin lebih ringan, tidak terlihat gitu. Iya sih, kalau menurut pendapat gue ringan. Coba kalian bisa lihat nggak ini seperti apa dan bagaimana. Kalau gue ya lihat di kamera di sini di viewfinder itu hasilnya bagus banget, tapi kalau gue lihat di kaca langsung ya teman-teman, itu lumayan lebih gelap. Tapi kita akan coba ya teman-teman produk yang selanjutnya dari SK ini, Aphrodite The Goddess Cheek Palette. Ada bronzernya, ada blush on ya, tapi highlightnya nggak bakalan gue pakai dulu karena gue pengen review produk dari SK ini dengan video yang berbeda. Jadi kalian nanti tinggal cek and recheck aja di video lainnya ya. Kita akan coba ini Aphrodite, ini harganya 295.000 ya, hampir 300.000 teman-teman. Gue akan pakai brush dari Morphe yang E48 seperti ini. Well, ini setelah penggunaan sebelah kanan, yang sebelah kiri sebelum. Kalian bisa lihat sendiri ya, kalau menurut gue pribadi, kalau menurut pendapat gue pribadi, ini halus banget. Dan tadi kalian bisa lihat pada saat gue pakai di sebelah sini, itu jadi kayak terlalu banyak, tapi pada saat disapukan atau di brush itu, dia pada saat ngeblendnya enak banget. Nggak perlu pakai tenaga ya teman-teman, seperti produk sebelumnya yang gue beli yang emang murah banget, tapi itu dia pigmentednya parah dan lumayan susah di blend ya. Kalau ini enak banget di blendnya teman-teman, nyaman banget. Gak usah pakai tenaga lah gitu intinya kalau untuk ngeblend si produk dari SK ini. Sekarang gue mau coba blushnya. Gila ya, kalau menurut pendapat gue untuk produk dari SK ini memang dia memikirkan sekali kualitas produk dibandingin dengan packaging. Karena kalau untuk packaging honestly ini kayak mirip-mirip sama produk dari Cina gitu, yang lebih murah gitu ya teman-teman. Tapi gue nggak tahu ini produk mana gitu SK ini, karena gue nggak terlalu banyak lihat review
produk SK ya. Honestly gue cuma lihat si produk SK ini pada saat gue buka Instagram Alma Mestika gitu, dan dia review si eyeshadow palette-nya yang Midnight apa gitulah namanya gitu ya. Jadi akhirnya ayo udahlah gue coba beli aja gitu produk lainnya dari SK ini, karena gue pengen banget tahu kualitas dari produk SK ini, dan sekalian gue memperbaharui semua perlengkapan atau koleksi kosmetik setelah digunakan di kedua belah bagian wajah ya, kanan dan kiri teman-teman. Dan catatan aja kalau menurut pendapat gue untuk khusus bronzernya yang dari SK ini, yang The Aphrodite Goddess Cheek Palette, ini kan bronzer. Biasanya kalau untuk bronzer itu dia lumayan sedikit lebih warm. Kalau ini dia bener-bener apa ya, nggak terlalu cool tone, nggak terlalu warm, dan ini bener-bener nyaman banget, warnanya pas banget. Honestly gue lagi cari banget warna yang kontur seperti warna ini. Jadi biasanya tuh kalaupun muda terlalu muda, kalaupun tua jadi kelihatan banget gitu. Kalau ini enggak, jadi dia bikin halus aja ya teman-teman. Dan kita akan lihat hasilnya mungkin beberapa jam gitu. Nanti gue akan balik lagi ke kalian ya, jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, ya semuanya udah selesai teman-teman. Tadi gue coba lengkapin dulu, pokoknya semuanya dilengkapin, dan ini hasil akhirnya ya. Kita sampai serak. Kita coba lihat lagi ya teman-teman. Tadi satu untuk si Aphrodite Goddess Cheek Palette ya. Ini kalau gue paling suka banget sama si yang namanya ini apa, bronzernya ya. Jadi dia walaupun namanya bronzer, itu dia bisa dipakai sebagai kontur karena tidak terlalu warm, tidak terlalu yang cool banget gitu. Pokoknya pas. Dan ini sebelah sini ya bronzernya, dan ini gue pakai sebagai kontur teman-teman. Dan untuk si blush on-nya ini mudah di blend. Jadi intinya kedua produk ini mudah di blend satu. Kedua pigmentednya oke gitu ya, pigmentasinya oke banget. Terus udah gitu kalian bisa lihat ya di sini hasil penggunaannya. Ini halus banget teman-teman. Dan kalau di sini sedikit ada fallout gitu ya. Ini wajar-wajar aja, karena pada saat produk itu ada fallout biasanya pigmentnya oke gitu. Tapi ini apa ya istilahnya, untuk harga 295.000 itu kayak nggak worth it gitu loh teman-teman. Cuman ya itu dia, kalau misalkan ya kita coba bandingin lagi sama produk-produk yang lain. Oke. Apa makeover ada nggak? Ada. Terus apa itu, ada yang namanya New York gitu kan. Itu juga lumayan harganya lumayan tinggi ya teman-teman, karena kayaknya sih SK ini bukan produk Indonesia ya. Coba tulis di bawah deh teman-teman, si produk SK ini produk Indonesia atau bukan gitu. Karena kalau untuk produk Indonesia menurut pendapat gue harganya lumayan mahal, tapi kualitasnya oke banget, bagus banget, parah. Rekomen ya pastinya gitu. Itu khusus buat teman-teman yang memang punya budget untuk beli kosmetik. Tapi kalau misalkan kalian belum punya budget untuk beli kosmetik, nanti deh insya Allah kalian bisa nonton lagi video gue akan cariin apa namanya produk yang memang oke, tapi harganya terjangkau. Tapi kalau misalkan ada teman-teman di luar sana yang memang ada ide atau misalkan pernah nyobain ini produk ini, palette bagus, harganya terjangkau, tapi apa namanya kualitasnya oke, kalian bisa tulis di bawah di komen ya teman-teman. Nah untuk SK powder foundationnya ya teman-teman, itu untuk coverage oke banget ya teman-teman. Karena tadi gue itu kan ada review lipstick juga, jadi ada gue hapus gitu agak bleber kesini lumayan, dan akhirnya gue tinggal gue tap lagi aja pakai si SK ini ya, powder foundation ini oke banget teman-teman. Dia langsung nutupin ya bagian dimana gue hapus si lipsticknya gitu, karena kan bleberan lumayan. Dan apa ya, ini tetap halus aja, walaupun gue istilahnya setelah penggunaan cushion gitu terus pakein lagi powder foundation ini, dia tetap oke, tetap halus, tetap nyaman, nggak kerasa tebel di wajah gitu teman-teman.
Terus apa lagi ya, untuk kekinya, untuk apa namanya itu creasing tidak ada, bener-bener sangat amat halus ya, kombinasi antara si cushion yang gue pakai dengan si produk dari SK ini yang powder foundation ini kayak satu kesatuan yang cantik banget nih, seperti kalian lihat ya. Jadi bagus banget, pokoknya jadi seger ke wajah. Apalagi itu aja kali ya teman-teman. Jadi intinya untuk kedua produk dari SK ini, kalau menurut pendapat gue, di luar dari harga, itu sangat amat rekomen karena produknya bagus banget, halus gitu ya. Cuman untuk si powder foundation gue memang salah beli aja, harusnya yang lebih mudah lagi dari yang si warna custard ini gitu teman-teman. Dan kalau khusus dengan harga, misalkan kita lihat dengan harga ya so-so lah ya teman-teman, karena ada harga ada produk gitu loh, ada harga, ada uang, ada kualitas gitu. Karena apa ya, selama kalian tahu ya kalau misalkan si produk ini memang sudah aman, apalagi ini dia sudah BPOM dan ada sertifikasi halal gitu ya teman-teman, kayaknya gue bakal lebih apa namanya, milih produk yang memang sudah aman. Jadi intinya ingredientsnya sudah dites, sudah diuji kelayakan, dan memang ini bahan-bahannya itu menggunakan bahan yang memang bisa digunakan untuk khusus wajah gitu loh teman-teman. Jadi kesimpulannya, produk SK ini rekomendasi banget karena sudah BPOM, sudah sertifikasi halal, dan produknya juga bagus banget. Oke teman-teman, ada ide lain tentang produk atau tentang kosmetik atau tentang skincare atau apapun itu, kalian bisa tulis komen di bawah, kasih ide ke gue, dan insya Allah nanti gue bakalan review juga ya di sini. Tapi jangan lupa, gue saranin di like dulu videonya, subscribe ke channelnya, aktifin notification bell-nya, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye. Best friend, she's 23. She left her body in Harvard about